Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan lagi cerita dokter konyol Lee Fugui-nya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Tuan dan Nona, terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 2788 Kaisar Manusia telah lahir, darah Lee Fugui berdesir hebat. Ia menahan rasa sakit akibat pukulan berat tadi, mengalirkan energi vitalnya, dan tiba-tiba berdiri. Sambil melancarkan serangan ke arah Raja Iblis, ia meraung, "Mundur, semuanya mundur." Sambil berbicara, Meng Xian dan yang lainnya mundur dengan cepat. Yu Zhen mengepalkan tinjunya saat ini, dan sebelum dia bisa terbang menuju Raja Iblis. Raja Iblis menyerang lagi dan menangkap Yu Zhen di tangannya. Hati Lee Fugui berdarah, berteriak, "Mundur, mundur cepat." Meng Xian dan yang lainnya buru-buru menarik Suster Ming, Jenny dan yang lainnya untuk mundur. Lee Fugui buru-buru menggunakan 89 seni mendalam dan hukum langit dan bumi, bertekad untuk melawan Raja Iblis sampai mati. Raja Iblis berdiri di sana tanpa bergerak. Dengan jentikan jarinya, Yu Zhen berubah menjadi kabut darah dan menghilang tanpa jejak. Lee Fugui mengaktifkan kekuatan magisnya, berniat menjadi sebesar gunung Tai dan menghancurkan Raja Iblis hingga mati. Namun, ia tidak menyangka bahwa tepat setelah tubuhnya membesar, Raja Iblis tersenyum tipis dan bergumam pada dirinya sendiri, "Gunung." Suaranya belum turun, ratusan ribu gunung di sekitar desa Xiaoxi menjulang dari tanah dalam sekejap. Saat bumi berguncang, gunung-gunung ini bagaikan tumpukan arhat, menekan kepala Lee Fugui satu demi satu. Meng Tian dan yang lainnya terlempar ke udara. Beberapa murid yang bereaksi lebih lambat tertimpa gunung-gunung yang beterbangan sebelum mereka sempat tersadar. Setelah gunung-gunung ini jatuh di kepala Lee Fugui, mereka terus menyusut, tetapi beratnya tidak berubah sama sekali. Lee Fugui mengangkat gunung-gunung di atas kepalanya dan terus menggunakan kekuatannya untuk mencoba melemparkannya dari langit. Tapi sayangnya, tepat saat dia merasa mampu membuang gunung di atas kepalanya, gunung lain datang menekan dengan kuat. Raja Iblis, dengan senyum di wajahnya, berdiri kurang dari 20 meter dari Lee Fugui, menatapnya sambil tersenyum. "Anakku, jika kau setuju untuk tunduk padaku sekarang, aku mungkin bisa menyelamatkan nyawamu. Jika tidak, aku akan membiarkanmu binasa dalam keputusasaan yang tak berujung." Lee Fugui menggertakkan giginya, dan pohon induk roh hitam di tubuhnya berangsur-angsur layu saat ini. Saat darah muncrat dari mulutnya, penglihatannya berangsur-angsur menjadi gelap. Raja Iblis kemudian mulai mendekat, menyeringai dan berkata, "Anakku, apa kau benar-benar berniat mati di tanganku? Haha, kau telah berkultivasi hingga tingkat yang begitu tinggi, sesuatu yang langka dalam sejarah umat manusia. Jika kau tahu situasi terkini, kau bisa bergabung denganku untuk menghancurkan umat manusia, menguasai 3 kerajaan, dan menciptakan legenda yang hanya milikmu dan aku." Lee Fugui membuka matanya dan menatap Raja Iblis. Tangannya menopang gunung. "Saudaraku, kau kemarilah." Raja Iblis bergerak mendekat lagi. Suara Lee Fugui serak, dan ia berkata kepada Raja Iblis sambil tersenyum tipis, "Saudaraku, kau bukan Raja Iblis. Seharusnya kau meminta nenekmu untuk datang. Aku ingin melihat Raja Iblis yang sebenarnya." Dahi Raja Iblis langsung ditutupi garis-garis hitam. Gigi terkatup, mengepalkan tangan, dia meninju Lee Fugui dengan keras. Engah, seteguk darah hitam keluar dari mulut Lee Fugui.
Gunung di atas kepalanya langsung menekan Li Fugui keluar dari lumpur. Gelap, ada kegelapan tak berujung di depan mataku. Li Fugui mengulurkan tangannya dan terus meraba-raba, tetapi dia tidak dapat menemukan jalan menuju cahaya. Pada saat yang sama, Meng Tian dan yang lainnya di udara jatuh ke dalam keputusasaan tak berujung. Mereka tahu bahwa umat manusia benar-benar akan hancur kali ini. Air mata Suster Ming mengalir deras bagai mata air. Saat ini, ia tak hanya menangis untuk umat manusia, tetapi yang lebih penting, ia merasa sedih untuk Li Fugui. Ya, bagaimana mungkin hidup dan mati seluruh umat manusia bisa dipaksakan hanya kepada Li Fugui? Betapa tidak adilnya hal ini bagi Li Fugui, ketika para iblis melihat Li Fugui menghilang dari pandangan mereka. Mereka semua berteriak kegirangan. Raja Iblis tidak memberikan instruksi lebih lanjut. Ia melambaikan tangannya dan berbisik, pergi ke gunung. Gunung yang awalnya jatuh di kepala Li Fugui mulai terbang menuju posisi semula. Baru setelah gunung terakhir menghilang dari kepala Li Fugui, Raja Iblis membungkuk dan menatap Li Fugui yang terbaring di tanah dan sekarat. Dia mengulurkan tangannya, dia memanfaatkan situasi tersebut dan mengangkat Li Fugui dari tanah. Meskipun Li Fugui membuka matanya lagi saat ini, masih ada kegelapan di depannya. Raja Iblis bergumam lirih, "Mengapa kau belum mati?" Hanya sekedar mengatakan, tanpa diduga, cahaya keemasan tiba-tiba memancar dari tubuh Li Fugui. Raja Iblis tanpa sadar mendorong Li Fugui menjauh. Meng Tian dan yang lainnya segera mengulurkan tangan dan menutup mata mereka. Cahaya keemasan melesat di langit, lalu terdengar suara memekakkan telinga seorang wanita berteriak, "Kaisar telah kembali." Tidak seorang pun tahu dari mana suara itu berasal. Namun saat mereka membuka mata, mereka melihat Li Fugui mengenakan baju besi emas dan memegang pedang yang bersinar dengan cahaya keemasan. Raja Iblis yang tadinya begitu sombong, tak kuasa menahan diri untuk berteriak, "Raja Manusia!" Pedang Raja Manusia, saat melihat Li Fugui mengenakan baju zirah emas. Pada saat yang sama, setelah roh Kaisar Manusia memasuki tubuh Li Fugui terlahir kembali. Terakhir kali aku memasuki alam rahasia Qian Kun, mendapatkan buku harta karun Qian Kun, dan terlahir kembali, akan lebih baik jika aku bergabung dalam barisan kultivasi. Dan kali ini, dia benar-benar menerobos batasan umat manusia dan menjadi pemimpin sejati umat manusia. Setelah menjadi kaisar manusia, Li Fugui kembali percaya diri. Ia menatap langit, lalu menundukkan kepala dan menatap Raja Iblis di depannya. "Saudaraku, aku sudah bilang untuk datang menemuiku, tapi kau bersikeras datang sendiri. Ayo, haha, sobat, aku akan bermain denganmu hari ini." Sambil berbicara, Li Fugui terbang ke depan sambil memegang pedang Kaisar Manusia. Raja Iblis memegang pedang darah di tangannya dan mengulurkan tangannya untuk menangkisnya. Tetapi saat pedang darah itu bersentuhan dengan pedang Kaisar Manusia, pedang itu langsung hancur. Pedang Kaisar Manusia menebas wajah Kaisar Iblis. Hidung Raja Iblis langsung terpotong. Darah mengalir di hidung Raja Iblis dan menetes dari dagunya. Li Fugui terus menyerang dan berkata kepada Raja Iblis, "Ayo, teruskan, jangan lari, dasar bajingan, beraninya kau membunuh kedua wanita kesayanganku. Kalau aku tidak menghajarmu habis-habisan hari ini, aku bukan Li Fugui." Di langit, Meng Xian, Chang Kong dan yang lainnya menyaksikan dengan takjub. Xuan Ming mengerutkan kening dan bergumam pelan, "Kaisar Manusia. Ya Tuhan, bukankah ini terlalu gila?
Meng Tian tersadar dan menyaksikan Kaisar Iblis dikejar dan dipukuli oleh Li Fugui. Ia tak kuasa menahan tawa dan bercanda. Haha, menarik, sangat menarik. Terakhir kali Kaisar manusia muncul adalah 5.000 tahun yang lalu. Aku tak menyangka kali ini, Kaisar manusia akan muncul lagi. Sungguh membuka mata. Chang Qiong berbisik, Kaisar manusia kita tidak berpendidikan tinggi. Dengar saja, mengejar Kaisar Iblis dan memukulinya itu sah-sah saja. Tapi ini bahkan termasuk mengutuk ibunya. Lalu lihatlah Suster Ming, Jenny dan gadis-gadis lainnya. Ketika mereka melihat Li Fugui menginjak Raja Iblis, mereka menangis kegirangan. Suster Ming melirik Chang Qiong. Chang Qiong, siapa bilang Fugui tidak berpendidikan? Dia bahkan bisa menulis puisi. Bab 2789 Klan Iblis dihancurkan. Ibu Pertiwi menatap Suster Ming dengan tatapan bergosip. Apa? Fugui bisa menulis puisi? Suster Ming mengangguk sebagai hal yang wajar. Tentu saja, kamu hanya tidak mengetahuinya. Ibu Pertiwi tentu saja tidak mempercayainya. Dia memutar matanya ke arah Suster Ming dan berkata tanpa ragu, jika Fugui bisa menulis puisi, itu akan menjadi puisi perak. Mari kita bicara tentang Li Fugui. Setelah menginjak-injak Raja Iblis, ia berbalik dan berkata kepada Suster Ming dan yang lainnya tanpa ragu, Saudari Ming, apa yang masih kau lakukan di sana? Suruh semua orang untuk membasmi iblis dan membasmi kejahatan. Hancurkan semua penjahat dari klan iblis. Jangan biarkan seorang pun hidup. Saudari Ming dan yang lainnya lalu menarik pikiran mereka dan bergegas menuju suku iblis. Banyak suku iblis di belakang melihat situasi ini. Mereka tak lagi punya pikiran untuk melawan. Siapapun yang bisa lolos langsung terbang menjauh. Tapi sayang sekali, tidak lama setelah terbang keluar, seekor naga raksasa dan seekor unicorn muncul di langit. Dahei dan Dahuang kini telah sepenuhnya berubah menjadi makhluk roh sungguhan. Setelah menghalangi mundurnya monster-monster ini, mereka melahap monster-monster yang muncul di hadapan mereka satu persatu. Melihat setan dibantai, Raja Iblis yang terluka parah tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya berbaring di tanah dan menatap Li Fugui. Anakku, kau benar-benar bisa berubah menjadi kaisar manusia. Kau murid siapa? Li Fugui mengulurkan dua jarinya dan menusuk langsung ke mata Raja Iblis. Setelah penglihatan Raja Iblis benar-benar gelap, Li Fugui akhirnya mengutuk, kau masih bertanya siapa aku muridmu? Sialan, kau tidak diizinkan muncul di antara umat manusia selama 100 tahun ke depan. Apa kau lupa aturan ini? Kau boleh merusak segel dan pergi ke negara lain untuk mencelakai ras asing. Tapi sekarang kau mencoba mencelakai kami. Kau hanya mencari kematian. Raja Iblis menahan rasa sakit di tubuhnya dan berkata lagi, katakan padaku, murid siapakah kau? Bahkan jika aku mati, biarkan aku mati dengan sadar. Bagaimana? Li Fugui memenggal kepala Raja Iblis dengan satu pedang. Angkat kepala Raja Iblis. Melihat Raja Iblis masih membuka mulutnya, dia mencondongkan tubuh ke dekat telinga Raja Iblis dan berkata, haha, pergilah tanya Huasu untuk mencari tahu siapa muridku. Setelah mendengar kata Huasu, bibir Raja Iblis bergetar terus-menerus. Setelah beberapa saat, dia terus bergumam, Huasu. Huasu, dia menggumamkan beberapa kata. Tepat ketika Li Fugui hendak melempar kepala Raja Iblis ke tanah dan menghancurkannya dengan kakinya, dia tidak menyangka tubuh dan kepala Raja Iblis tiba-tiba berubah menjadi batu yuan seukuran ibu jari dan terbang ke segala arah. Lihat situasi ini, Li Fugui hanya berdiri di sana dengan linglung. Setelah Raja Iblis menghilang tanpa jejak,
Li Fugui menggaruk kepalanya, pikirannya kembali dipenuhi pertanyaan. Namun tak lama kemudian, seiring bertambahnya keakrabannya dengan jiwa kaisar manusia, kebenaran masalah tersebut perlahan muncul dalam pikirannya. Sebelumnya, dia mengira kemunculan klan iblis itu benar-benar karena dia berhasil menembus segel klan iblis melalui latihan seni langit dan bumi, tetapi sekarang, dia tahu bahwa semua itu hanyalah ide dari bos besar di surga. Alam surgawi membutuhkan orang-orang baru untuk bergabung, tetapi sumber daya vitalitas di dunia manusia semakin langka. Jika sumber daya vitalitas tidak dapat diisi ulang, jumlah orang yang berlatih kultivasi akan semakin langka hingga mereka punah. Agar mereka yang berlatih kultivasi memiliki vitalitas yang cukup, dan juga membuat segala sesuatu penuh vitalitas. Langit baru saja memasang perangkap dan melepaskan para iblis. Klan iblis mati, roh jahat dalam tubuh setan akan memasuki bumi dan berubah menjadi energi vital. Dan energi vital ini dapat memungkinkan para pembudidaya manusia untuk berlatih selama ribuan tahun tanpa harus khawatir tentang menipisnya sumber daya energi vital. Alam surga juga tidak perlu khawatir terhadap menipisnya sumber daya energi vital yang dapat mengakibatkan punahnya para praktisi manusia. Setelah menjernihkan pikirannya, Li Fugui perlahan mulai tenang. Dia melihat sekeliling, daerah Qinglong yang dulu makmur kini hancur setelah pertempuran sengit ini. Yang membuatnya makin patah hati adalah Hua Duo, Sanxing, dan Sanchun semuanya telah tiada. Duo, sambil bergumam pada dirinya sendiri, Li Fugui perlahan mengangkat kepalanya dan menatap saudari Ming dan yang lainnya yang tengah bertarung melawan para iblis di depannya. Ya, tepat saat ia hendak pergi dan menghabisi sisa-sisa iblis dengan pedang kaisar manusia di tangannya, sebuah jaring tiba-tiba jatuh dari langit. Jaring itu terus menyusut dan melilit ribuan iblis yang tersisa. Setelah jaring menjadi sebesar kepalan tangan, benda itu jatuh dengan keras ke tanah. Ledakan, disertai suara dentuman keras, tanah yang terkena tiba-tiba tertutup debu. Li Fugui dan yang lainnya dengan cepat mengulurkan tangan untuk memblokirnya. Ketika mereka membuka mata lagi, mereka melihat debu beterbangan di depan mereka. Dalam sekejap mata, sebuah pagoda setinggi 18 lantai berdiri tegak di atas tanah yang baru saja dihantam monster-monster itu. Li Fugui terkejut lagi. Dia bergegas maju, tiba di depan pagoda. Menengadah, lalu saya melihat kata-kata, kekayaan dan kehormatan tertulis di puncak menara. Di samping menara, ada prasasti batu setinggi sekitar 3 meter. Pada prasasti batu, hanya ada 1, 3, saat ini, seluruh dunia tampaknya telah menjadi tenang. Saudari Ming menghampiri Li Fugui dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Fugui, apa yang terjadi?" Li Fugui menatap pagoda di depannya dan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Meng Tian berkata, "Yang mulia, apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak Anda ketahui?" Li Fugui melirik Meng Xian, "Kau memanggilku apa?" Meng Tian tersenyum seolah sudah biasa dan berkata, "Yang mulia, kini Anda memiliki jiwa kaisar manusia di dalam diri Anda, dan Anda memegang pedang kaisar manusia di tangan Anda. Kalau kami tidak memanggil Anda yang mulia, apalagi yang bisa kami panggil?" Li Fugui mengangkat kepalanya dan menatap langit lagi. Setelah beberapa detik hening, dia berkata terus terang kepada Meng Tian dan yang lainnya, "Kalian harus memanggilku dengan cara yang sama seperti sebelumnya." Selesai, Li Fugui benar-benar melemparkan pedang kaisar manusia di tangannya langsung ke Meng Tian. "Benda rusak ini diberikan kepadamu."
Saat berbalik dan pergi, Li Fugui melepas helm dan baju zirah emasnya, lalu melemparkannya kepada saudara-saudaranya. Dan kain lap di tubuhmu ini, aku akan mencari tukang untuk membakar baju zirah itu dan menempanya menjadi perhiasan emas. Aku ingin memberikannya kepada saudari Ming dan yang lainnya. Semua orang yang hadir benar-benar tercengang. Mereka menatap kosong ke arah punggung Li Fugui saat dia pergi. Suan Ming merendahkan suaranya dan berbisik, "Apa? Apa yang terjadi? Apa yang mulia gila? Siapa di dunia ini yang bisa menempa armor kaisar manusia menjadi perhiasan emas?" Saudari Ming memandangi punggung Li Fugui yang tampak kesepian saat ia pergi. Ia sudah tahu apa yang dipikirkan Li Fugui. Tunggu sampai Li Fugui pergi. Saudari Ming berbalik, memandang beberapa pemimpin sekte di sekitarnya, dan berkata, "Ras iblis telah hancur total, tetapi Kabupaten Qinglong telah menderita kerugian besar kali ini. Di masa mendatang, saya harap Anda dapat memimpin murid-murid Anda untuk berpartisipasi dalam pekerjaan membangun Kabupaten Qinglong. Saya akan melaporkan situasi ini kepada mantan pemimpin saya nanti. Setelah Kabupaten Qinglong pulih sepenuhnya dari kemakmurannya, aku akan memerintahkan pemimpin lamaku untuk mengadakan pesta perayaan bagi seluruh penduduk ibu kota. Meng Xian dan yang lainnya lolos dari maut." Setelah mendengarkan kata-kata Suster Ming, mereka mengangguk dan setuju sambil tersenyum. Bersambung.